Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcella Silviana Misha Marundu dengan NIM F521024021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan visualisasi data dari potensi bencana, profil masyarakat, dan profil wilayah dengan studi kasus yang saya pilih adalah wilayah Kabupaten Sigi. Karena tempat tinggal saya pada saat ini sudah masuk pada Kabupaten Sigi. Slide selanjutnya kita masuk pada profil wilayah Kabupaten Sigi. Nah, di mana di slide ini saya menampilkan peta administrasi dari Kabupaten Sigi. Dan dari data yang saya peroleh pada tahun 2024, Kabupaten Sigi sendiri itu memiliki jumlah penduduk sekitar 270 jiwa. Dan seperti yang sudah saya bilang juga di awal bahwa Kabupaten Sigi itu memiliki 16 kecamatan dengan ibu kotanya ada di Bora di Kecamatan Sigi Biromaru. Dan karakteristik dari wilayah Kabupaten Sigi itu memiliki potensi sumber daya hutan yang signifikan dengan komoditas unggulan berupa kakao, kopi, dan kelapa yang sering kali ditanam di area hutan. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas profil masyarakat Kabupaten Sigi, di mana tadi juga sudah saya sebutkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sigi itu ada sekitar 270 jiwa, dan di mana struktur usia di Kabupaten Sigi itu adalah kelompok usia orang-orang muda yang paling banyak dengan proporsi tertinggi berada pada rentang usia 20 sampai 24 tahun. Dan untuk bagian keberagaman agama, masyarakat Sigi ini menunjukkan keberagaman agama, di mana agama Islam menjadi mayoritas dengan persentase 64,38%. Lalu diikuti oleh agama Kristen yang dimana meliputi Kristen Protestan dan Katolik sebanyak 35,44%. Dan yang selanjutnya adalah mata pencarian dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi, di mana untuk mata pencarian sendiri masyarakat di Kabupaten Sigi itu rata-rata memiliki mata pencarian sebagai seorang petani. Mereka memiliki mata pencarian dalam sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dengan komoditas unggulan berupa kakao, kopi, dan kelapa. Tetapi mereka juga memiliki profesi lain, diantaranya menjadi pengrajin, penambang pasir, dan wira swasta. Masih di profil masyarakat, di sini saya mengambil salah satu kearifan masyarakat di Kabupaten Sigi, di mana saya mendapati bahwa masyarakat di Kabupaten Sigi ini memiliki salah satu kearifan lokal, yaitu mengelola hutan untuk pengobatan. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan, kearifan lokal ini itu berada di Desa Pakuli Induk Sigi, di mana saya mendapati bahwa masyarakat di Desa Pakuli ini menanam berbagai macam jenis tanaman untuk mereka jadikan obat, di mana salah satunya itu ada tanaman yang dikenal dengan nama lokal kadabuku, yang berarti kaki pendek. Nah, masyarakat di Desa Pakuli ini itu memanfaatkan daun dari tanaman ini untuk menyembuhkan luka bakar. Nah, ada juga tanaman yang mereka beri nama kanuna. Nah, warga setempat itu memanfaatkan untuk mengobati penyakit kista dan juga payudara pada perempuan. Dan ada juga tanaman keji beling yang biasanya digunakan untuk pengobatan ginjal, usus buntu, dan usus turun. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman lainnya. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Sigi, di mana potensi-potensi bencana yang akan saya tampilkan ini saya mendapatkan sumbernya dari dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sampai 2026. Nah, untuk tabel yang ini teman-teman bisa lihat di sini saya menampilkan potensi bahaya likuifaksi. Di sini kalau teman-teman bisa lihat untuk Kabupaten Sigi sendiri itu menunjukkan angka yang sangat tinggi. Jadi untuk bahaya likuifaksi di Kabupaten Sigi itu adalah potensinya itu sangat besar. Terbukti dari slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Ini adalah salah satu likuifaksi yang
bencana likuifaksi yang pernah terjadi pada tanggal 28 September 2018, di mana ini bencana likuifaksi ini terjadi di desa Jonoge. Nah, yang selanjutnya di sini saya juga mengambil grafik potensi tanah longsor, di mana dapat kita lihat bahwa Kabupaten Sigi sendiri ini memiliki potensi tanah longsor yang tinggi. Terbukti dari berita ini, di mana pada berita ini tuh tanah longsor ini terjadi pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Nah, tanah longsor ini terjadi di Desa Tufa, Kecamatan Gumbasa pada pukul 11.30 malam hari, di mana ada 9 unit rumah yang terdampak longsor dan ada 17 kepala keluarga yang terdampak juga. Nah, selanjutnya di sini saya juga menampilkan grafik dari potensi banjir bandang di Kabupaten Sigi, di mana lagi-lagi grafiknya itu menunjukkan angka atau grafik yang tinggi. Jadi Kabupaten Sigi ini juga termasuk memiliki potensi yang tinggi untuk terjadinya banjir bandang. Di mana di sini saya mengambil satu berita. Ini adalah banjir bandang yang terjadi belum lama ini. Karena banjir bandang ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 2025 pada malam hari di Kecamatan Kulawi di Desa Namo. Nah, banjir bandang ini diakibatkan oleh hujan keras yang terus mengguyur sehingga mengakibatkan banjir bandang. Dan untuk potensi yang selanjutnya adalah potensi gempa bumi, di mana kalian bisa lihat pada tabel ini untuk Kabupaten Sigi sendiri itu menunjukkan potensi gempa bumi yang tinggi. Terbukti di mana saya mendapat berita, saya akan menampilkan berita. Nah, ini ada berita gempa magnitudo 4,1 itu guncang Kabupaten Sigi. Nah, ini terjadi pada belum lama ini juga pada bulan Juni di tanggal 22 tahun 2025. Mungkin itu saja untuk visualisasi data yang dapat saya tampilkan untuk wilayah Kabupaten Sigi, baik dari segi potensi bencana, profil masyarakat, dan profil wilayahnya. Semoga apa yang saya presentasikan itu menambah wawasan untuk teman-teman dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.